Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas kembali terkait dengan perkembangan kasus dari dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kita paham lah ini sudah ada pro dan kontra banyak sekali, tetapi di video kali ini kita akan fokusnya adalah terkait detail-detail yang data-data sifatnya adalah kualitatif, bisa juga kuantitatif, tapi bukan tentang statement orang yang bilang bahwa udahlah yang bisa menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu itu cuma UGM. Oke, itu memang betul, tetapi kan dengan berbagai macam keraguan masyarakat, jangankan hanya untuk dalam tanda kutip menaklukkan UGM, menaklukkan lembaga-lembaga yang lebih tinggi lagi pun, ya sebagian masyarakat menilai Pak Jokowi pun bisa melakukan hal tersebut. Jadi alangkah baiknya ya kita coba berpikir kritis sekarang dengan melihat data-data yang sifatnya saintifik. Nah, salah satu sosok topi merah, konten kreator ini yang diundang di programnya Rakyat Bersuara ya, di iNews ya, itu menurut aku menarik teman-teman. Terlepas apakah ini analisis atau analisanya itu cukup masuk akal dan diterima secara saintifik, itu menurut aku kita kawal prosesnya. Tetapi cara menyampaikan pada saat kita memiliki keyakinan ditunjang dengan data-data saintifik, menurut aku ini yang harus kita hargai dan harus disebarluaskan. Begini loh caranya ngebela sesuatu hal yang kita yakini, bukan sekedar fanatisme. Karena fanatisme itu atau fanatik itu pokoknya apapun isunya, kalau sudah menyangkut orang yang aku suka, saya akan bela mati-matian. Tetapi kalau orang berpikir kritis, siapapun ya yang dibahasnya, saya nggak peduli. Yang penting saya bahas adalah kebijakannya atau konten atau isinya. Nah, posisiku sekarang berada di bagian yang kritis, bukan fanatik. Aku tidak membenci Pak Jokowi atau bahkan terlalu mencintai Pak Jokowi. Aku menghormati beliau sebagai seorang presiden, sebagai mantan ya presiden, dan juga seseorang yang jauh lebih sukses dari segala bidang yang ada di hidupku, teman-teman. Itu harus kita hargai ya. Terus gini, apa yang menjadi bahasan di sini? Jadi kita akan bahas adalah terkait dengan perdebatannya Andi Azwan, Roy Suryo, dan juga konten kreator ini. Yang menjadi salah satu konyol dalam perdebatan ini adalah pada saat tim dari Andi Azwan mencoba untuk dalam tanda kutip menakut-nakuti atau memberikan serangan mental kepada anak muda konten kreator topi merah ini dengan bahasa, dengan berbagai macam hal. Tetapi pada saat ditanya sumber data ijazah yang dilakukan analisa perbandingan dengan mereka, itu mereka udah kalah mental. Karena apa? Ternyata yang dijadikan sumber untuk analisa versi dari timnya Andi Azwan, ini adalah sumber yang berasal dari salah satu kader partai yang diupload oleh Dian Sandi. Padahal Andi Azwan juga sudah mengklaim, dia kan katanya, saya itu sudah melihat ijazah Jokowi, ini ijazahnya saya foto, ini ada di salah satu tayangan di Indo, di okezone.com ya kalau nggak salah, itu ada wartawan udah melihat, polisi juga udah melihat, ini saya juga ada katanya. Nah, yang menjadi perdebatan adalah menurut topi merah ini bahwa yang dimiliki Andi Azwan itu adalah sama dengan yang diupload dengan Dian Sandi. Waduh, kok bisa seperti itu? Hubungannya apa? Alibinya apa? Efeknya apa? Oke, yang akan kita bahas adalah begini. Kalau ini terbukti adalah sumbernya sama, lantas kenapa kayak lagu lama kaset baru gitu loh, harus membuat klaim inilah yang asli, yang punyanya Dian Sandi adalah palsu, padahal sumbernya adalah sama menurut topi merah dan juga timnya Roy Suryo. Oke, yang dipakai analisa dari topi merah adalah fokus tentang scan ijazah yang diklaim asli oleh Andi Azwan. Ternyata menggunakan metode yang dia pakai di sini namanya wet flat kalau nggak salah, meneliti frekuensi gambar dengan metode ini. Poinnya adalah dengan cara ini dipastikan bisa melihat datangnya arah cahaya ke kamera itu seperti apa. Siluetnya kah atau bayangannya kah, bahasa ilmiahnya tentunya ada, tapi coba aku simpelkan di sini. Jadi dia ini membandingkan frekuensi dari masing-masing pixelnya, sangat kecil sekali, menampilkan artefak-artefak yang detail dan menyamakan nilai histogramnya. Nah, warna merah itu yang warm, warna biru yang cool. Gambar yang ditampilkan keduanya menurut topi merah adalah sama alias identik. Kalau aku lihat dari gambarnya, pola yang di sini teman-teman dari perbandingan dua ijazah yang diupload oleh dua orang ini, memang polanya itu sama. Kayak ya ada garis-garis
yang kayak apa ini, kayak U gitu, kemudian mungkin aku nggak ngerti bentuknya apa, cuman memang polanya kita bisa melihat lah, kayak sudut yang seperti ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Menurut aku terlalu kebetulan, karena kalau sudah ngomongin data ilmiah, aku rasa yang dilakukan dari topi merah ini sudah sangat betul ya, secara jalannya. Nah, gambar yang ditampilkan dari polanya itu sangat identik, mirip kayak gambar komet kalau dia bilang. Kemungkinan besar ini sudah ditransform, hanya berubah perspektif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, kok kalau kita lihat secara sekilas, ijazah yang ditampilkan Andi Azwan dan yang diposting pertama kali oleh Dian Sandi itu kan kayak agak sedikit slightly different. Tapi menurut Topi Merah itu sebenarnya sama, itu hanyalah perbedaan perspektif. Kalau aku tangkap secara bahasa umumnya adalah kalau kita foto ya, kita mau nge-crop aja, nge-cropnya mungkin ada bagian yang kebesaran atau kekecilan, kurang lebih adalah seperti itu. Jadi sumbernya sama, tetapi cuma perspektifnya yang berbeda. Dan kalau ini adalah scan langsung dari ijazah asli, harusnya logo UGM dan beberapa kata-kata di bawahnya itu harusnya presisi, tapi ini tidak terjadi seperti itu. Logo UGM-nya dari Topi Merah di channelnya sudah membuat analisa, ini tuh nggak linear, miring, dan ini adalah sama tipikal kemiringan satu sama lainnya dari kedua sumber, baik yang diupload oleh Dian Sandi ataupun juga Andi Azwan. Menurut aku, ini sangat masuk akal. Jadi, bagian ini adalah bagian yang sangat bertolak belakang, bukan cuma dengan statement dari timnya Pak Jokowi, tapi juga dengan pihak UGM. Nah, ini apakah ini yang menjadi salah satu alasan kenapa dari timnya Pak Jokowi juga sampai sekarang sepertinya enggan banget dengan berbagai macam alasan yang memang masuk akal, nggak mau menunjukkan ijazahnya ke publik, karena nanti akan menjadi salah satu hal yang bisa aja malah menjadi bumerang bagi Pak Jokowi sendiri. Ada berbagai macam hal lah ya, tetapi kan Pak Jokowi sudah mengatakan kalau yang minta adalah pengadilan tidak masalah, akan kami tunjukkan. Bahkan di sidang KIP ya kemarin itu juga kita juga kaget ya, ya ampun ternyata data-data pendaftarannya Pak Jokowi di KPU kok sudah banyak yang dimusnahkan 1 tahun, ada yang 3 tahun, memang sudah sesuai dengan aturan. Tetapi kok kesannya ada yang janggal begitu. Padahal di Indonesia data-data perpajakan ya buat para wajib pajak, misalnya kayak para pengusaha gitu, itu harus disimpan paling nggak 10 tahun loh, biar nanti kalau ada tiba-tiba apa gitu, kita bisa backup dan bisa melakukan bantahan. Tapi untuk data sepenting presiden, calon presiden, setahun, 2 tahun udah dihapus, bagi aku ini ada yang konyol banget sih. Well, anyway, kita bahas di bagian detail berikutnya adalah tentang tone mapping. Nah, ini dari kedua belah pihak itu sama-sama pede dan sama-sama yakin. Menurut aku, untuk pembahasan tone mapping ini, yang lebih masuk akal menurut aku adalah dari Topi Merahnya. Kenapa? Ini adalah konten kreator ya Topi Merah ya. Jadi menurutnya adalah garis merah di bawah foto dan cap ijazah itu kan ada yang bilang bahwa itu ada sebenarnya garis merahnya ngecapnya, cuma karena terlalu tipis sudah kemakan usia dan sebagainya jadi nggak kelihatan jelas. Nah, dari sini dia menggunakan kayak analisa beberapa metode yang dipakai. Jadi kita reduksi resolusinya. Di sini tuh muncul ada false color. Jadi yang garis merah itu kemungkinan adalah color bleeding. Apakah itu asli garis merahnya atau bukan? Kemungkinan besar menurut konten kreator ini itu bukanlah garis merah yang memang spesifik untuk cat tersebut, tetapi adalah efek dari garis yang lainnya atau istilah adalah color bleeding dengan berbagai macam hal. Nah, bagian ini menurut aku cukup masih debatable. Kalau aku lihat dari beberapa foto, apakah itu adalah bagian yang disebutnya adalah color bleeding atau false color? Agak sulit ya teman-teman mengatakan secara yes or no, karena dari kedua belah pihak itu sumbernya adalah sumber bukan data yang primer, adalah data secondary. Artinya data yang didapatkan bukan dari ijazahnya langsung, tetapi adalah dari pihak kedua, baik itu Dian Sandi ataupun juga yang dari Andi Azwan. Mereka kan melakukan pengambilan sampel tersebut dari sosial media yang sudah ada tereduksi resolusi dan sebagainya. Apalagi dari timnya Roy Suryo juga mengklaim bahwa
yang diupload Andi Azwan itu kayaknya adalah sumbernya sama dari dari Dian Sandi tersebut. Makanya ya udah, menurut aku sih kayaknya memang permasalahan di sini adalah primary datanya yang masih sangat lemah sekali. Nah, kemudian dari timnya Roy Suryo juga mengatakan beberapa kali di media massa adanya dugaan katanya ada sebagian orang ahli-ahli di bidang hukum kayaknya mau melakukan perdamaian antara timnya Pak Jokowi dengan timnya Pak Roy Suryo. Nah, dikatakan dengan tegas dari kuasa hukumnya Roy Suryo bilang bahwa tidak ada kompromi atas nama perdamaian. Kita mau buka kasus ini sampai seakar-akarnya karena ini adalah kasus pidana bukan kasus perdata. Nah, dari penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka sampai sekarang dan belum dilakukan penahanan, ini menurut aku adalah strategi yang agak unik dilakukan oleh penyidik karena dengan Roy Suryo CS tidak dilakukan penahanan, otomatis dia masih bisa bebas melakukan berbagai macam alibi, wawancara, dan ini kan secara tidak langsung merusak nama baiknya Pak Jokowi kalau memang yang dituduhkan itu adalah salah gitu. Tapi kalau ternyata yang dituduhkan Roy Suryo adalah benar, yang dilakukan Roy Suryo CS ini bukanlah pencemaran nama baik, tapi adalah justru membuka kebenaran. Menurut aku sih feelingku nih ya, kayaknya untuk penyidik ini bakal segera melakukan penahanan kepada para tersangka ini karena dengan alasan salah satunya adalah berusaha menghilangkan barang bukti atau para tersangka melakukan tuduhan atau indikasi tindakan pidana yang sama terkait dengan pencemaran nama baik. Karena kan memang ada faktor subjektif terhadap para tersangka harus dilakukan penahanan atau enggak, dan sepertinya ini akan menjadi salah satu alasan Roy Suryo CS akan segera ditahan. Menurut aku, mereka juga sudah memperhitungkan dari semua ini. Sementara itu yang bisa aku bahas terkait dengan drama dari ijazah Pak Joko Widodo yang masih belum selesai. Poinnya ini sebenarnya bukan tentang ijazahnya ya, tapi tentang banyak sekali rentetan efek domino dari kasus ini. Karena untuk menjadi seorang presiden, sekali lagi di Indonesia, itu minimal ijazahnya adalah SMA, bukan S1. Kalaupun terbukti ijazah Pak Joko Widodo S1 di UGM itu adalah palsu, itu tidak berefek pada posisinya Pak Jokowi sebagai seorang presiden 2 periode. Dan juga nih, menurut aku buat para netizen yang bangga gitu kan ya, nunjukin ijazahnya S1, S2, S3, ngomong ini ijazah saya nih, mana Pak Jokowi ijazah yang nggak ada kan? Kok aku ngelihat kayak ada kesombongan ya? Karena ya elah, misalkan gitu ya, terlepas ijazah Pak Jokowi itu mau asli atau enggak, at least beliau sudah berkontribusi di Indonesia, pernah menjadi presiden 2 periode. Lantas bagaimana dengan kalian yang punya S1, S2, S3 dari kampus yang lebih baik dari UGM, kalian jadi apa? Kontribusinya ke Indonesia seperti apa? Itu adalah salah satu statement yang menurut aku juga penting untuk dipertimbangkan bagi sebagian netizen yang ngerasa superior hanya karena memiliki ijazah S1, S2, S3. Karena menurut aku, ya itu adalah privilege ya, pendidikan di Indonesia. Kalau kita di negara maju itu beda cerita lagi. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Bye.